Cerita yang akan kami bagikan kali ini adalah sebuah cerita yang dialami oleh seorang narasumber kami. Sebut saja namanya Dina. Dina adalah seorang mahasiswi yang berkuliah di salah satu kampus swasta di kota A. Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu, yaitu tepatnya tahun 2018. Suatu hari, sepulang kuliah, Dina menaiki angkutan. Setelah sampai di tujuannya, yaitu gang rumahnya, Dina pun turun dan membayar ongkos angkutan tersebut. Setelah itu Dina berjalan perlahan menyusuri gang yang menuju ke arah rumahnya. Saat Dina berjalan, Dina melewati rumah Bu Sum. Dan kebetulan Bu Sum pun sedang menyiram tanamannya di depan rumah. Melihat Dina berjalan, Bu Sum langsung menegur Dina. "Pulang kuliah, Din?" Begitu tanya Bu Sum, yang kebetulan juga punya anak seusia Dina. "Iya, Bu Sum," jawab Dina singkat. "Oh iya, ayah sama ibumu sedang tidak ada di rumah ya?" Bu Sum pun langsung bertanya kepada Dina. Dina pun menjawab, "Iya Bu, tadi pagi berangkat ke tempat nenek karena nenek sedang sakit." Lalu kembali Bu Sum bertanya, "Terus kamu malam ini di rumah sendirian?" "Iya Bu," jawab Dina. "Ya sudah, kalau kamu mau, biar nanti malam Sinta menemani kamu tidur di rumahmu, biar kamu tidak tidur sendirian." Bu Sum mencoba menawarkan bantuan. Dia menyuruh anak gadisnya yang seusia Dina untuk menemaninya ketika malam dan tidur di rumah Dina. Namun dengan halus Dina menolak, karena dia merasa tidak enak juga merepotkan Sinta. Lalu Bu Sum pun menimpali tolakan halus dari Dina. "Loh, memangnya kamu berani tidur sendirian di rumahmu?" Dina pun menjawab, "Berani kok Bu, apalagi waktu di rumah yang lama saya juga sering kok tinggal di rumah sendirian, jadi udah terbiasa Bu." Begitu kata Dina. Akhirnya Bu Sum pun menyerah. Dia hanya menarik nafas panjang dan berkata, "Ya sudah, kalau memang nanti malam kamu malas masak, nanti biar ibu suruh Sinta untuk nganterin makanan ke rumahmu." Begitu kata Bu Sum. Dan
Dina pun hanya tersenyum dan mengiyakan. Singkat cerita, Dina pun berpamitan kepada Busum dan dia berjalan kembali menuju rumahnya. Karena memang badannya sudah cukup letih karena kegiatan seharian dengan dosennya. Setibanya di depan rumahnya, dia pun membuka gerbang rumahnya dan menuju ke dalam rumah. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara seorang wanita yang menegurnya. Ketika dia menoleh, ada Maijah yang menegurnya. Maijah adalah tetangga di depan rumah Dina. "Loh Din, kamu sendirian di rumah kan?" Begitu kata Maijah. Dina pun mengiyakan. "Ya sudah, nanti malam tidur di sini saja daripada kamu sendirian di rumah." Dina pun hanya tersenyum dan dia menolak secara halus ajakan Maijah. Karena memang kebetulan Maijah tinggal sendirian karena anaknya merantau ke kota lain. Maijah pun berkata, "Memangnya kamu gak takut tidur sendirian? Hati-hati loh, nanti ada setan." Begitu goda Maijah pada Dina. Dina pun kembali tertawa dan dia menjawab, "Ya ampun Mak, zaman sudah kayak gini kok masih percaya gitu segala." Kembali mereka berdua akhirnya tertawa. Dan Dina pun segera berpamitan dan masuk ke dalam rumah. Karena dia ingin segera mandi dan melepaskan segala kepenatan yang dia rasakan seharian ini. Setelah masuk ke dalam rumah, Dina mulai mengecek keadaan di dalam rumah, memastikan apapun yang ada di dalam sana, mulai dari keran air yang sudah mati, gas LPG, juga pintu samping rumah yang biasa terbuka ketika ibunya di rumah. Setelah dia mengecek, pintu itu pun ternyata sudah tertutup rapat. Dina pun berjalan menuju ke kamarnya untuk berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, Dina menyalakan lagu dari HP-nya dan dia pun menuju ke kamar mandi untuk menyegarkan badannya. Setelah mandi, Dina menuju ke dapur karena dia merasa perutnya sudah mulai kelaparan. Dengan santainya dia membuka kulkas dan dia mengeluarkan sayuran yang ada di kulkas. Dia pun mulai memasak. Setelah beberapa menit dia memasak, masakan pun sudah jadi dan dia membawa makanan itu untuk dimakannya di ruang makan. Dengan lahap dia menikmati masakan yang dia masak ala kadarnya. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Selesai makan, Dina pun kembali menuju ke kamarnya dan dia menyalakan laptopnya. Dia mulai membuka beberapa tugas yang belum sempat dia selesaikan di kampus. Dan tidak berapa lama dia mulai sibuk dengan pekerjaannya. Terdengar di depan rumah
sayup-sayup suara Mak Ija sedang mengobrol. Selang berapa lama Dina selesai mengerjakan tugas-tugasnya, dia pun mematikan laptopnya. Dina pun beranjak. Setelah itu dia berjalan menuju ke kamar mandi yang berada tidak jauh dari ruang tengah itu. Ketika dia memasuki kamar mandi, dia merasakan hal yang sedikit aneh. Dia merasakan sekujur tubuhnya merinding. Dia sempat terkejut, tetapi dia pun mengacuhkannya karena mungkin keadaan dingin. Akhirnya selesai dari kamar mandi, Dina pun menuju ke kamarnya untuk beristirahat karena dia merasa sangat kelelahan. Setiba di kamar, dia menutup pintu kamar dan dia mulai merebahkan badannya di atas kasurnya yang empuk. Dia pun memilih untuk tidur. Sebelum tidur, dia menyetel alarm di HP-nya agar dia tidak terlambat untuk bangun pagi, karena dia ada jadwal kuliah pagi hari. Ketika dia mulai memejamkan mata, tiba-tiba dia teringat kembali pembicaraannya dengan Bu Sum dan Mak Ija. Dia merasa sedikit aneh dan lucu dengan pertanyaan dan pembicaraan mereka itu. Mereka rata-rata bertanya apa dia berani tidur di rumah sendirian. Kok dia tidak takut? Bahkan Mak Ija sempat menggodanya dengan berkata ada setan yang akan ganggu dia ketika dia tidur sendirian di rumah. Kembali Dina ketawa mengingat itu semua. Dalam hatinya dia berkata, zaman sudah modern kok masih percaya dengan begituan, katanya. Belum selang berapa lama ketika kantuknya mulai menjalar ke matanya. Tiba-tiba telinga Dina seperti mendengar ada suara sesuatu yang diseret. Dina pun sedikit terkejut. Dia mencoba menajamkan pendengarannya, namun suara itu tidak terdengar lagi. Dina mencoba menepisnya. Mungkin perasaannya saja, begitu pikirnya. Dina pun kembali menarik selimutnya dan mencoba untuk memejamkan matanya kembali. Tiba-tiba terdengar kembali suara seperti sesuatu yang diseret. Bahkan kali ini terdengar begitu jelas di telinganya, seakan-akan suara itu berada di luar kamarnya dan menuju ke dalam kamarnya. Dina pun akhirnya terbangun dari tempat tidurnya. Dia berusaha untuk menajamkan kembali telinganya untuk mendengarkan suara apa itu. Dan suara itu semakin jelas, serasa ada di depan pintu kamarnya.
Tiba-tiba suara itu menghilang. Dan telinganya seperti menangkap, seperti suara tangisan. Ya, suara tangisan. Dan Dina dapat menebak itu adalah suara seorang wanita. Suara tangisan itu terdengar seperti tepat di depan pintu kamarnya. Dina pun sedikit menarik badannya untuk memastikan apa betul itu berada di depan pintu kamarnya. Ketika dia mencoba untuk berdiri dari tempat tidurnya dan menuju ke pintu, tiba-tiba suara itu menghilang. Keadaan senyap. Bahkan yang lebih aneh lagi, di luar rumah tidak terdengar suara apapun. Padahal biasanya jam-jam segitu masih terdengar suara percakapan bapak-bapak atau pemuda setempat dari arah pos Kambling, yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Dina, hanya beberapa rumah. Namun malam hari itu suasana kampungnya betul-betul sunyi senyap. Entah kemana orang-orang. Mungkin mereka sudah beristirahat. Tetapi masa iya tidak terdengar satu suara pun? Begitu pikir Dina. Untuk menutupi rasa penasarannya, dia mencoba untuk membuka pintu kamarnya. Namun ketika dia membuka pintu kamarnya, dia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada siapa-siapa di depan pintu kamarnya. Hanya terbentang ruangan dengan lampu yang temaram. Dia melihat ruang makan yang memang kebetulan berada tepat di depan kamarnya. Ruangan itu sepi. Dina pun menarik napas lega. Maka dia segera kembali menutup pintu kamarnya dan dia kembali ke tempat tidurnya. Namun belum lama Dina merebahkan tubuhnya di atas kasurnya, tiba-tiba dia kembali mendengar suara tangisan. Tangisan yang terdengar sayup-sayup namun sangat jelas. Bahkan saking jelasnya, suara itu seperti menusuk ke dalam telinganya. Dina pun kembali terduduk di tempat tidurnya. Tiba-tiba rasa takut yang teramat sangat menyerang hatinya. Dia ketakutan. Apalagi suara tangisan sayup-sayup itu terdengar semakin jelas, semakin dekat, seolah-olah berada di dalam ruangan kamarnya. Dina hampir tidak bisa bernafas. Dia menarik badannya dan terduduk di ujung atau pojokan tempat tidurnya. Dia bersandar di tembok. Dia memperhatikan sekeliling ruangan kamarnya dengan perasaan yang luar biasa takut. Tiba-tiba suara tangisan itu berhenti. Namun sayang, ada suara lain yang kembali muncul, yaitu suara seperti sesuatu yang diseret.
Dina pun mendengar dengan jelas. Dan akhirnya Dina bisa memastikan bahwa suara itu seperti suara langkah kaki yang diseret. Namun Dina mencoba untuk bertahan dalam sisa keberaniannya. Dia kembali berdiri dan turun dari tempat tidurnya. Dia ingin memastikan suara apa itu. Apakah berada di dalam ruangan kamar atau di luar ruangan kamar. Sebelum dia berjalan menuju ke pintu kamar, tiba-tiba dia mendengar ada suara seorang wanita yang terdengar begitu lirih. Ya, begitu lirih, yang memanggil namanya Dina. Dina. Mendengar suara itu, Dina sangat terkejut. Secara refleks dia kembalikan badannya dan berlari menuju ke tempat tidurnya. Dia menarik selimut untuk membungkus badannya. Dan dia merasa sangat-sangat ketakutan di dalam selimutnya itu. Degup jantungnya berpacu. Keringat dingin semakin terasa. Rasanya oksigen yang dia hirup di bawah selimut itu tidak bisa lagi dia hirup. Dia merasakan oksigen itu habis. Nafasnya terasa sesak. Tiba-tiba telinganya menangkap suara itu kembali. Suara langkah kaki yang diseret. Seret, seret, seret. Dan kembali dia mendengar namanya disebut. Dina. Dina. Ingin rasanya Dina berteriak. Namun sayangnya tidak ada suara yang mampu keluar dari mulutnya. Dan anehnya saat itu seluruh tubuhnya terasa tidak bisa bergerak, terasa lemas. Bahkan untuk memejamkan mata pun dia merasa tidak mampu melakukannya. Tiba-tiba suara itu menghilang. Keadaan kamarnya menjadi hening. Dina akhirnya bisa menarik nafas. Setelah tadi berpacu dengan jantungnya sehingga dia susah untuk bernafas. Lalu tiba-tiba dia teringat omongan dari Maija dan Bu Sum. Dia menyesal sudah mengambil keputusan yang salah. Dalam hatinya berkata, tahu kayak begini, lebih baik aku tidur di rumah Maija atau Bu Sum. Ternyata apa yang mereka katakan beneran terjadi. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suara yang membuat Dina kembali terkejut. Jantungnya kembali berpacu. Rasa takut kembali menyerang hati kecilnya. Terdengar suara seperti pintu yang dibuka. Ya, suara pintu yang dibuka secara perlahan. Setelah suara pintu itu terbuka, terdengar kembali suara tangisan yang begitu lirih.
Dan setelah itu menyambung dengan suara yang kembali memanggil namanya. Dina. Dina. Tiba-tiba dia mendengar ada suara tambahan yang begitu mengerikan. Suara seperti benda yang digaruk. Dina pun semakin ketakutan. Dia sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Dan suara itu terdengar begitu jelas di telinganya, seakan-akan ada di hadapannya. Kembali suara yang memanggil namanya terdengar lagi. Dina. Dina. Namun ada kata-kata yang tersambung di belakangnya setelah nama Dina disebut. Jangan takut, aku menemanimu malam ini. Dina mendengar itu dan Dina pun terkejut. Secara refleks Dina membuka selimutnya. Dan ketika Dina membuka selimutnya, sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan terpampang di depan wajahnya. Pemandangan yang tidak mungkin dia lupakan seumur hidupnya. Tampak sebuah wajah yang sangat-sangat mengerikan. Wajah pucat, mata memutih, dan wajahnya sedikit rusak. Dina dapat melihat dengan jelas ada beberapa belatung yang ada di bagian wajah yang terluka itu. Dan suara itu pun kembali terdengar. Dina. Sontak Dina berteriak sekuat tenaga. Berteriak. Namun sayang, suaranya tidak dapat keluar. Tiba-tiba dia merasa badannya seperti ada yang menindih. Dia pun berusaha untuk memberontak. Dan ketika dia melihat sebuah sosok yang sangat-sangat mengerikan dan menyeramkan sudah berada di atas tubuhnya. Dan sosok itu tiba-tiba tertawa dengan keras. Ya, tawa yang sangat-sangat mengerikan. Tawa itu menggema di dalam telinga Dina. Nafas Dina sesak. Dia tidak mampu bernafas. Dia tidak mampu berteriak. Bahkan dia tidak mampu bergerak. Tiba-tiba dia merasakan seluruh ruangan itu gelap. Gelap gulita. Dan akhirnya dia tidak bisa mendengarkan apa-apa. Sunyi, senyap.